Action. Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, ketemu lagi bersama si Ibo. Gimana kabarnya ibu-ibu semua? Semoga sehat selalu ya. Masih semangat kan diem di rumah? Semangat dong ya, biar gak bosen diem di rumah. Seperti biasa, kita masak-masakan yuk bersama si Ibo. Hari ini si Ibo mau sharing salah satu menu yang menyegarkan. Ini menu favorit banget di keluarga si Ibo. Pasti di setiap bulan puasa atau lebaran itu selalu hadir. Menunya apa? Kita saksikan tayangan berikut ini. Puding bulbul atau bahasa kerennya puding koktail ya. Kalau di Jawa Barat namanya puding bulbul. Bulbul. Nah, resep lengkapnya ada di buku si Ibo yang kedua. Ini ada di halaman 94 dan 95. Nah, ini dia penampakan puding bulbul. Nanti si Ibo bakal sharing cara membuat koktailnya dan pudingnya yang seperti tahu ya, seperti tahu tofu. Oke, sekarang bisa dilihat bahannya di sini ya. Ini bahannya super duper gampang banget dan harga bahannya juga relatif terjangkau. Bisa didapat di semua kota. Jadi ibu-ibu bisa mencobanya langsung di rumah. Sekarang kita mulai dan sebelumnya bisa dilihat buah-buahannya di sini cuma 3 item yang si Ibu pakai. Ada nanas, pepaya mengkal dan ini dia labu siam ya. Jadi labu siam itu kalau di Jawa Barat selain dipakai buat sayur asem dan masak, bisa juga dipakai untuk koktail ya, namanya puding bulbul. Oke, let's go kitchen. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai ya. Pertama-tama kita akan kupas pepaya, nanas, dan labu siamnya. Sambil kita kupas, sebelumnya kita akan merebus dulu air gulanya ya. Jadi di sini yang dibutuhkan gula pasir dan daun pandan. Kita siapkan air, lalu kita masukkan gula pasir dan sobek-sobek daun pandan. Ini masak dengan api kecil aja sampai dia benar-benar wangi banget ya. Kita masukin, kita masak. Ini kita sisihkan, oke? Sekarang kita akan mulai mengupas 3 item ini ya. Nanas, pepaya mengkal, dan labu siam. Waluh kalau kata orang Sunda, waluh. Oke, buah-buahannya udah dikupas ya. Pepayanya sudah dikupas, nanasnya sudah dikupas, dan labu siamnya juga udah dikupas. Sekarang kita siapkan pisau koktail seperti ini ya. Bisa dilihat seperti ini. Nah, kita bolong-bolongin deh si pepayanya. Seperti ini. Sebelum kita lanjut semuanya, kita siapin dulu air. Lalu di sini si Ibo menggunakan kapur sirih ya. Kapur sirih fungsinya supaya buah-buahannya tetap keras ya. Jadi walaupun nanti direbus tetap renyah, tetap rangu ya. Tetap kriuk. Setelah seperti ini, kita bolong-bolongin, kita bulet-buletin si pepaya dan labu siamnya ya. Kalau nanasnya nggak usah. Jadi yang keras-keras aja kita masukin ke dalam air kapur sirih. Untuk labunya juga sama prosesnya, kita bulet-buletin. Ngebulet-buletin ini tekan sampai ke bawah, terus kita putar supaya hasilnya bagus bulat ya. Oke, si Ibu mau lanjutin dulu sampai selesai. Oke, ini udah semuanya, udah dibolong-bolongin seperti ini. Terus kita belah, kita buang bijinya. Dan sekarang kita bisa pakai pisau bergerigi seperti ini ya. Kita akan motong-motong, kita potong-potong
kecil-kecil seperti ini. Ini direndam dengan air kapur sirih kurang lebih selama sampai 30 menit ya. Baru nanti kita cuci sampai bersih. Untuk labu juga sama. Kita belah, kita ambil bijinya. Iya. Nah, untuk labu siamnya sama, kita lakukan potong-potong. Seperti ini ya. Oke, bentar lagi beres. Pilih pepaya yang mengkal ya. Kalau bisa yang merah seperti ini ya, biar hasil koktailnya bagus. Oke, kita aduk-aduk, diemin selama setengah jaman supaya kerendam air apu. Sekarang kita potong nanas. Kita buang bonggolnya. Lalu kita potong kecil-kecil. Untuk nanas nggak usah direndam pakai air kapur sirih ya. Oke, udah beres semua. Nanti setelah 30 menit kita cuci bersih sampai apunya benar-benar hilang ya. Caranya gimana? Udah dicuci bersih, dicium apakah aroma kapur sirihnya masih berasa. Kalau masih berasa, belum bersih nyucinya. Cuci lagi sampai bersih, nanti kita siram dengan air panas selama 2 kali ya. Jadi udah cuci bersih, tiriskan, lalu kita didihkan air, lalu panas-panas airnya siram, lakukan sampai 2 kali. Untuk nanas nanti setelah dicuci direbus sampai matang, lalu airnya dibuang dan tiriskan. Kenapa nanasnya dipisah? Kata neneknya si Ibo itu biar tidak mudah basi ya. Oke, sekarang kita tunggu sampai 30 menit lalu kita cuci. Setelah buah-buahannya direndam dengan air kapur sirih selama 30 menit, lalu tiriskan dan cuci bersih hingga berulang kali hingga air kapur sirihnya udah nggak kecium. Lalu ibu-ibu tiriskan dan siram dengan air panas sebanyak 2 kali. Tadi si Ibu udah sekali dan ini si Ibu mau nyontohin ya, maksudnya disiram tuh seperti ini. Ini yang kedua kalinya. Tiriskan dulu. Lalu untuk nanasnya setelah dipotong, dicuci bersih, lalu direbus hingga matang, hasilnya seperti ini. Nah, ketika 2 bahan ini sudah siap, sekarang kita masukkan ke dalam air gula yang tadi si Ibu pindahin ke panci yang lebih besar. Nah, air gulanya penampakannya seperti ini ya, bisa dilihat. Lalu kita masukin deh. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masukin pepaya sama labu siamnya dan nanas. Kita masak dengan api yang sedang cenderung ke kecil sampai dia benar-benar mateng dan lama ya. Jadi biar air gula dan buah-buahannya itu benar-benar matang sempurna, biar nggak cepat basi. Kata neneknya si Ibo harus sabar. Kalau kata orang Sunda tuh kudu bener digetrek kena gitu ya. Harus bener ketika proses pematangannya buah-buahan dan air gulanya. Nah seperti ini kita tinggalin aja, kita tutup, terus kita pastiin apinya jangan terlalu besar. Ini kalau secara waktu kurang lebih 30 sampai 40 menit biar benar-benar matang sempurna ya. Nah, sambil kita nunggu ini, si Ibu mau share bikin pudingnya. Bisa dilihat di sini. Pudingnya gampang banget. Ini di sini cuma butuh 3 bahan sama air, ada susu kental manis, ada agar-agar bubuk yang warna bening dan gula pasir. Semua kita masukin ke dalam panci. Lalu kita
Tambahkan agar-agar bubuk, gula pasir, dan air. Ini masak sampai mendidih dan matang, lalu bisa kita cetak ke dalam cup puding atau ke dalam loyang. Ini untuk puding bulbul di sini ada dua opsi ya, bisa disiram di atas puding atau pudingnya dipotong kotak-kotak. Sekarang kita masak dulu adonan pudingnya sampai matang ya. Kita masak di atas kompor dengan api yang sedang, diaduk sampai dia matang dan mendidih, lalu dicetak. Oke, udah matang dan mendidih, kita matiin. Tunggu hingga uap panasnya hilang, lalu kita cetak ya. Di sini si Ibo menggunakan cup puding 125 ml atau ibu-ibu bisa pakai dicetak ke loyang atau ke pinggan tahan panas ya. Ini biasa ya, kalau ada sedikit-sedikit busa seperti ini nggak apa-apa, nanti bisa kita hilangin. Kita tuang kira-kira 3/4-nya ya. Pas dapat 8 cup. Setelah seperti ini, kita biarkan hingga uap panasnya hilang, lalu kita masukin ke kulkas sampai dia mengeras. Sekarang kita lihat lagi bulbulnya. Wah, seperti ini ya. Ini kita masak selama 30 sampai 40 menit biar benar-benar mateng sempurna. Apinya jangan besar ya, sedang cenderung kecil. Oke, setelah bulbulnya nanti matang, kita bisa simpan dulu di luar sampai dia benar-benar dingin, tidak panas lagi. Lalu kita pindahkan ke dalam Tupperware atau wadah lain, lalu kita simpan di dalam kulkas. Untuk bulbul bisa bertahan hampir 10 hari bisa di dalam kulkas, asal ngambilnya ibu-ibu yang apik ya, jangan jorok biar dia nggak cepet basi. Untuk pudingnya sendiri ini daya tahannya sekitar kurang dari 7 hari. Oke, sekarang kita masukin ke dalam kulkas dan ini kita nunggu dulu sampai dia matang. Kalau ada busa-busa di pinggirannya bisa diambil pakai sendok seperti ini biar lebih cantik ya. Nanti pas udah mateng tinggal dibersihin pakai tisu. Kita lihat bulbulnya. Nah, ini udah dimasak kurang lebih 30 sampai 45 menit dengan api yang cenderung kecil. Setelah matang seperti ini, terakhir kita kasih sedikit garam dan sitrun. Lalu kita aduk kembali, matikan api. Jadi deh, bulbul ala Jawa Barat ya, ini bisa dimakan langsung atau disimpan di atas puding. Ini biarin hingga uap panasnya hilang dan kuahnya benar-benar udah dingin, lalu masukkan ke dalam kulkas. Ini dia penampakannya ketika puding sudah matang dan bulbulnya sudah dingin dan sudah disimpan di kulkas. Jadi untuk puding, kalau ibu-ibu pakai puding cup seperti ini nih 125 ml ya ukuran cupnya, dapat sekitar 8 buah atau bisa dimasukkan ke dalam pinggan atau loyang. Ini satu resep dapat satu seperti ini ya. Oke, sekarang tinggal kita tuang. Oh ya, untuk tips biar pudingnya bersih, ibu-ibu kalau pas mau masukin toppingnya bisa dilap dulu dengan tisu bagian dalamnya. Seperti ini. Jadi biar penampilan bulbulnya bening ya, biar cantik. Kita lap semuanya. Lalu kita tuang deh ke atas pudingnya. Lihat, ini seger banget. Kalau di Jawa Barat ini setiap lebaran ya, selain rujak cuka, ada namanya puding bulbul seperti ini. Lakukan sampai habis. Kalau mau ditutup tinggal disesuaikan aja isinya ya. Gampang banget kan bikinnya?
Dan bahannya cukup terjangkau ya. Ini bisa dijadiin menu buat jualan. Nanti kalau ibu-ibu bulan puasa, barangkali ada yang mau jualan menu tajil. Ini salah satunya bisa dijadiin alternatif ya. Buat ibu-ibu yang pengen usaha, idenya apa, bisa dicoba. Puding bulbul ala si Ibo. Sekarang kita tuang ke atas puding yang besar. Ini buat acara kumpul keluarga juga cocok banget. Apalagi nanti kalau lebaran, menu makanannya biasanya kan tinggi santan ya, yang berlemak-lemak. Nah ini bisa buat penyeimbang. Alhamdulillah selesai juga. Jadi dari satu resep pudingnya bisa dapat 8 buah atau 1 buah ukuran pinggan seperti ini. Dan untuk si bulbulnya hasilnya bisa dilihat dapatnya sebanyak ini ya. Kalau ibu-ibu mau ditambahin kolang-kaling juga bisa, atau ditambahin kalau di keluarga si Ibo tuh suka ditambahin mangga kaweni ya. Kalau musim mangga kaweni bisa, tapi memang yang original Jawa Barat cuma 3 item ini ya. Nah sekarang kalau misalkan ibu-ibu mau tambahin selasih juga bisa ya, biar di atasnya tambah seger. Oke, bisa kita hias menggunakan daun pandan segar. Kita tambahkan cherry biar cantik. Alhamdulillah puding bulbul ala si Ibo sudah jadi. Ini dia hasilnya, bisa ibu-ibu lihat ya. Jadi bisa ada 2 alternatif, bisa di dalam cup seperti ini atau di atas loyang atau pinggan tahan panas. Semoga apa yang si Ibo hari ini sampaikan bisa bermanfaat buat ibu-ibu semua. Bisa langsung dicoba, bisa juga untuk menu jualan nanti ketika bulan Ramadan ya. Tetap jaga jarak, jaga kesehatan, jangan lupa pakai masker, tetap semangat diem di rumah. Sampai ketemu lagi di acara masak memasak bersama si Ibo berikutnya. Resep lengkapnya ada di buku si Ibo yang kedua ya. Ini dia. Hatur nuhun, terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Let's Go Kitchen, Saki Cetri.